Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di part yang ketiga nih, dari pembukaan catur terbaru yang dimainkan oleh para Grandmaster dunia dari beberapa event turnamen. Partai pertama ini putih dipegang oleh Vincent Keimer dan hitam dipegang oleh Alexander Dosenkov di Berlin Euro and Afrika 2023. Dimulai dari D4, kuda F6 dan C4, G6, G3, gajah G7 dan gajah G2. Hitam langsung rokade dan kuda C3, kuda C6, kuda F3, D5. King Indian Defense varian French itu dimulai. Pion kali pion dan kuda kali pion. Putih rokade, kuda B6 dan dibalas dengan E3. Benteng G8, H3, E5, D5, kuda K5, E4 dan C6, B4 langsung, kuda ke C4. Posisi kuda sekilas ini sangat bagus teman-teman, karena tidak bisa diganggu oleh pion atau perwira. Pion kali pion di sini, dan pion kali pion. Menteri C2, Menteri E7, dan benteng B1, A5, pion kali pion dan benteng kali pion. Benteng B3 dibalas dengan gajah G6, kuda G5 mengancam gajah terang dari hitam, gajah ke D7 lagi, Menteri B1 dengan mengancam kuda yang di B6, Menteri ke C5, benteng D1 dan H6. Setelah kuda diancam, kembali ke F3, gajah ke 6, benteng ke B4, gajah F8 dan benteng B3. Benteng ke A8 di sini dibalas dengan kuda ke E1 oleh putih. Menteri ke 7 dengan meninggalkan kuda yang di B6 tersebut. Akhirnya dipukul oleh putih. Dipukul oleh kuda dan di sini dipukul oleh menteri. Benteng ke C5 dengan mengancam kuda ini teman-teman, dibalas dengan menteri ke B2, menteri C7 dan gajah ke E3. Perhatikan teman-teman, dari hitam mengorbankan perwiranya tentu dengan maksud ingin menguasai serangan atau mengambil alih inisiatif teman-teman. Benteng ke C4 sekarang sudah mulai agak terlihat kemana arah serangan dari hitam. Namun hal itu sudah diantisipasi oleh putih. Gajah kembali ke F1 di sini mengancam benteng dan benteng ke B4. Menteri D2 dan Menteri C8. Kuda D3 dibalas dengan benteng ke B7 dan gajah langsung memukul pion H6. Menteri di sini tentu menjaga gajah gelap dari hitam. Gajah kali pion sama-sama mengadu di sini. Gajah di sini kali gajah dan gajah kali gajah. Sama-sama mengajak pertukaran di sini teman-teman. Dan dibalas dengan benteng kali gajah. Menteri di sini kali gajah dibalas dengan kuda kali pion. Secara kualitas di sini unggul hitam, namun putih di sini unggul satu perwira teman. Dilanjutkan menteri C5 dan dibalas dengan kuda G4. Benteng A ke B8 untuk mengancam menteri dan E5. Langkah sunyi yang dimainkan oleh putih dengan pion E5 ini teman-teman tentu sangat tajam dan mengarah ancaman skakmat. Menteri ke B4 di sini mengabaikan langkah itu dari hitam dan menteri ke F4 langsung mengajak pertukaran. Namun di sini dari hitam karena sudah ketinggalan satu perwira menolak untuk pertukaran tersebut
langsung memukul kuda yang di C3. Tentu ini langkah yang sangat blunder, teman-teman. Langsung dimanfaatkan oleh putih dengan menteri masuk ke H6. Ancamannya adalah checkmate di sini. Jika di sini tidak bisa diantisipasi oleh langkah kuda yang ke F6, tentu langsung checkmate. Langkah partai dari hitam menjawab F5. Langsung datang menteri memukul pion G6 cek. Boleh sebenarnya dilindungi dengan benteng atau ditutup dengan benteng, tapi di sini pion tetap akan diambil atau kuda cek terlebih dahulu, teman-teman. Langkah partai raja ke F8. Jika di sini, teman-teman, dari putih memainkan menteri cek ke F6 terlebih dahulu, akan datang di 8 kuda cek H7, dan di sini diambil sekaligus ancaman checkmate. Ketika dia di 2 untuk menjaga petak itu, maka E6. Persiapan untuk promosi sekaligus menutup jalur diagonal ancaman checkmate. Menteri D5 misalnya akan E7. Di sini benteng harus dikorbankan dari hitam. Kalau tidak, ini adalah ancaman checkmate. Kembali ke posisi di saat raja ke F8. Langkah partai dari putih, menteri cek F5 dengan memukul pion. Benteng F7 dan kuda F6 dibalas dengan menteri C4. Menteri di sini ke G5 dengan ancaman cek, namun diabaikan. Hitam memilih untuk benteng ke B5. Entah kemana maksud daripada tujuan langkah hitam ini, teman-teman. Apakah takut ketika dicek kena, atau dia lupa menghitung bahwa ada langkah checkmate di sini? Dari Vincent Kemmer langsung memanfaatkan tempo itu dengan cek ke G8. E7 dan checkmate, teman-teman. Luar biasa Vincent Kemmer. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang kedua ini, putih dipegang oleh Alexis Sarana dan hitam dipegang oleh Nguyen Chos. GM yang berasal dari Filipina nih, teman-teman, di Singapore Olympic Expo 2023. Dimulai dari D4, kuda F6, C4, E6 dan kuda C3, D5 dan pion kali pion, pion kali pion dan gajah G5. Gambit menteri yang ditolak ini, teman-teman, dengan varian posisional dimulai. C6 dibalas dengan E3, gajah F5, kuda ke E2 dan H6. Gajah F4 dibalas dengan kuda ke D7, kuda G3, gajah H7 dan kuda G6. Gajah E7, gajah D3. Langsung di sini diterima tawanan. Dipukul oleh menteri, kuda F8, kuda F5. Dengan mengancam pion yang di G7, kuda ke E6. H5, hitam langsung rokade. Gajah ke E5 di sini, kuda D7 dan gajah G3. Benteng ke-8, F3, gajah B4. Raja F2 dan benteng C8. Benteng AGD1 dan gajah F8, benteng D2 dan H6. Permainan yang seperti ini, teman-teman, butuh ketelitian untuk tempo karena menuju permainan akhir. Jadi ada permainan itu yang bersifat peraduan atau strategi kombinasi, ada yang bermain pasif atau menuju ke permainan akhir. Dibalas dengan benteng ke H4, kuda F6 dan gajah E5, kuda D7 dan benteng D4. Kuda di sini memukul kuda, dibalas dengan pion kali kuda, raja ke H8. Dan dilanjutkan dengan kuda ke E2, menteri D7, kuda ke G3, kuda C5, menteri C3. Langkah terputar-putar dimainkan ini, teman-teman.
betul-betul ingin mencari celah tempo. Menteri ke-6 di sini dibalas dengan kuda ke D6. Sekilas di sini kalah satu pion ketika dipukul oleh gajah, namun ancaman checkmate dengan terbukulnya gajah nanti yaitu G7 yang langsung checkmate, teman-teman. Kuda ke D7 dibalas dengan kuda memukul benteng. Kuda di sini kali pion terlebih dahulu sekaligus mengancam benteng. Benteng ke F4. Benteng kali kuda dan kuda F5. Benteng ke 8 dan benteng ke 2. Dibalas F6, B3. Dilanjutkan menteri F7, G4, C5 dan menteri C2. B5 langsung. Badai pion sayap menteri dari hitam. Unggul sepertinya, teman-teman. Walaupun hitam di sini kalah kualitas, namun pion yang sangat bagus strukturnya di sayap menteri. Raja G2, Raja G8, kuda 4, C4 dan kuda G6. Kuda D3, benteng langsung F5. Namun kesulitan dari hitam di sini, teman-teman. Susah untuk bisa mempromosikan karena betul-betul dijaga ketat oleh putih. Gajah C5 di sini dengan mengancam pion dan menteri ke D2. Dilanjutkan dengan langkah gajah B4. Menteri ke D1, A5, pion kali pion dan pion kali pion. Menteri ke-4 langsung dibalas dengan benteng C8. Promosi menteri sekilas sepertinya mulus tanpa hambatan. Kalau tidak, dari putih harus mengorbankan perwira. Tapi setelah dijawab menteri B5, di sini langkah yang sangat menentukan karena ancaman pion yang di D5 tentu susah untuk dilindungi. Tapi masih dijawab dengan kuda ke C5 oleh hitam. Langkah partai dari Alexi, teman-teman, memukulkan benteng tersebut ke pion D5 tetap dilakukan. Kalau menteri di sini memukul benteng, teman-teman, maka yang terjadi kuda cek F8, menteri hilang. Kembali ke posisi di saat benteng diberikan ke pion. Langkah partai C3. Satu pion sudah gugur dari hitam, tentu posisi ini semakin lemah. Menteri C4 dan Raja K7. Dibalas dengan benteng ke D4. Mengajak pertukaran, akhirnya diterima. Dipukul oleh benteng ke D8 dan A3. Setelah gajah ini terancam, teman-teman, dari hitam tidak menggeser gajahnya, melainkan mengajak peraduan benteng. Karena kalau dipukul tentu ini promosi yang tidak bisa dihindari, teman-teman. Raja F1, benteng D1 cek. Raja G2, kembali lagi dia mengadu. Kalau raja ini ke F2 tentu akan masuk di sini, teman-teman. Kuda ke F4 di sini. Kuda langsung ke D3. Dan dibalas dengan Raja F1. Cek lagi, G2 lagi. Benteng D2 lagi, teman-teman. Kuda di sini kali kuda. Tentu di sini dilepas atau dikembalikan kualitas oleh putih. Dipukul cek dan datang di sini Raja G3. Pion di sini tentu harus lepas juga, teman-teman. Tapi dari hitam, karena gajahnya terancam, dia memukul pion yang di G3 terlebih dahulu. Benteng kali pion dan gajah cek. Setelah gajah cek, kuda ke F4. Dibalas dengan A4, persiapan promosi lagi,
benteng C6. Gajah ke-5 dan benteng ke-6, benteng ke-2 dibalas dengan H3, A3, kuda G2 dan benteng A1, F4, gajah B2, kuda K4, A2, raja G2, F5. Sangat pelik dari permainan akhir ini teman-teman. Sedikit salah menggerakkan raja dari putih ini, promosi tidak bisa dihindari. Kuda G6 dibalas dengan raja G8, pion kali pion, dan benteng ke D1. Di saat benteng ke B1, karena ada ancaman untuk promosi, maka langsung diambil pion oleh benteng. Gajah F6 di sini dibalas dengan cek terlebih dahulu. D8 mengajak pertukaran, diterima. Setelah dipukul, E4 dan raja F7, E5, gajah B6. Satu langkah dari ini, dari hitam menyerah dengan raja F3. Selisih di sini adalah 2 pion. Yang jelas kalau di permainan akhir mutlak kemenangan untuk putih teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di part yang ketiga nih teman-teman, putih dipegang oleh Dosenko Alexander dan hitam dipegang oleh Vincent Kemmer di Berlin Euro and Afrika 2023. Dimulai dari C4, kuda F6, kuda C3 dan E5, kuda F3 dan kuda C6, G3, gajah B4. Pembukaan Inggris varian 4 kuda dimulai. Gajah G2 dibalas dengan rokade, putih rokade, gajah kali kuda, dan pion kali gajah. E4, kuda G5. Benteng ke-8 dibalas dengan D3, pion kali pion, dan pion kali pion. D6, benteng B1. H6, kuda ke H3. Gajah G4 dibalas dengan F3, gajah C8 lagi, dan di sini kuda ke F2. B6, F4 dengan gajah ke B7. Dilanjutkan dengan G4, kuda ke A5. Gajah di sini langsung memukul karena memaksa peraduan dan dipukul oleh kuda. G5, pion kali pion, dan pion kali pion. Kuda ke H7, menteri H5 di sini dibalas dengan kuda C5. D4, kuda E6, kuda G4, kuda F8. Dibalas dengan cek memukul pion F7, raja ke H8. Di saat posisi raja H8, sekilas langkah daripada hitam ini terpuruk teman-teman. Ternyata masih cukup solid. Jika di posisi ini putih memainkan menteri ke H5 teman-teman, sekilas bahwa kuda ini akan jatuh atau terpin. Maka akan dijawab dengan benteng memukul kuda. G6, maka di sini dipukul oleh kuda teman-teman. Dan setelah menteri memukul kuda, menteri ke-4, menjadi sangat bagus posisi dari hitam teman-teman. Kembali ke posisi di saat raja H8 setelah dicek menteri F5. Dilanjutkan menteri G7 dan kuda G3. Menteri ke-6 mengajak pertukaran, benteng B2. Dilanjutkan dengan menteri langsung kali menteri, dipukul oleh kuda dan benteng ke-4. Benteng ke-F2 untuk mengancam kuda ketika kuda ini ditarik mundur teman-teman. Kuda G6 terlebih dahulu. Kuda di sini langsung ke G3 sekaligus mengancam benteng. Benteng ke G4. Dilanjutkan dengan benteng ke-7. Benteng C8 dan dibalas benteng D7.
Kuda di sini teman-teman langsung memukul pion. Ternyata sesederhana ini permainan dari putih. Di posisi ini dari putih langsung menyerah teman-teman. Mungkin sekilas teman-teman berpikir bahwa ini masih bagus, masih panjang. Kenapa kok bisa menyerah? Kemungkinan terbaik pertama adalah gajah memukul kuda, dipukul oleh benteng, ancaman pion yang di G7. Kuda keempat, ketika dipukul maka akan dipukul. Setelah benteng ini memukul pion, maka di sini akan dipukul benteng ke-5. Kemungkinan di permainan akhir menang, walaupun sekilas masih cukup pelik. Kenapa dia menyerah di posisi kuda ini memukul pion? Yang kedua, dipukul oleh gajah, kali benteng, H1, G8, F7, dan kuda H4. F4 misalnya, G6, F7 lagi, F8. Setelah dipukul oleh benteng, maka akan datang benteng kali benteng, benteng kali benteng tetap K5. Artinya kemungkinan promosi pion yang di lajur A ini tinggi. Tapi yang jelas dari Alexander Dovzhenko di posisi ini dia menyerah. Semoga bermanfaat untuk insan catur Indonesia. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.